Shalom. Bulan ini kita masuki bulan Oktober. Tema bulan ini adalah God is with you, alias Tuhan besertamu. Apakah saudara-saudaraku yang terkasih merasa bahwa Tuhan telah menyertai saudara selama hampir 10 bulan berlalu? Hampir berapa lama ya kita mengalami pandemi ini? Mulai bulan Maret, kalau kita hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 6 bahkan 7 bulan berlalu. Tetapi seolah-olah penyakit ini masih tetap ada di sekeliling kita. Jangan takut, pesan Tuhan pada bulan Oktober ini, yuk diingat selalu. Allah besertamu. Apapun keadaanmu saat ini, dalam kesehatanmu, dalam ekonomimu, dalam keharmonisan rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan Yesus selalu menyertaimu dan Dia selalu besertamu. God bless you. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami, ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam, ibadah raya setiap Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, Shalom. Saya juga menyapa bagi jemaat yang menyaksikan melalui live streaming malam hari ini. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bersama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Satu hal yang kita nantikan malam hari ini, bahwa Roh Kudus melawat kita, Roh Kudus mengurapi kita, memberikan kita kekuatan yang baru kembali. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah malam ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa di dalam surga. Kami naikkan syukur kami atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Satu hal ya Tuhan, pada saat kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan. Seumur hidup kami Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Seumur hidup kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku
bagiku, selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang
juga yang kita hadapi hari ini. Mari kita terus berseru kepada Yesus. Bagi saudara yang saat ini berada di rumah, saudara menyaksikan tayangan ini, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Shikita karabala rabala 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 rabasa. Shikina rabala 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 rabasa. Shikini rabala 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 rabala. Shikini rabala 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 rabasa. Korea la rabala 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 rabas. Shikini rabala 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 rabasa. Shikini rabala 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 rabas. Shikini rabala 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 rabas. Shikini rabala 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 rabas. Shikini rabala rabala Sunday. Lawatlah kami ya Tuhan. Shikini rabala rabala rabas. Shikini rabala 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 rabas. Shikini rabala 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 rabas. Kia
saudara. Jikalau engkau memerlukan Tuhan yang menuntun hidupmu, mari angkat tanganmu dan mulai katakan dengan Tuhan. Mulailah engkau berdoa kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu. Haleluya. Sampai akhir hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ada tangan yang kuat. Ku tak mau jalan sendiri. Kami percaya Tuhan. Yesus, kami sungguh-sungguh melihat kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Ya Rabbi. Sampai Haleluya. Berjalan bersama-Mu Tuhan, menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Syatakala rabala-rabate. Syatakala rabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala. Syalarabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala. Kialarabala-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 rabala. Syalarabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala-rabala. Tiada berubah
kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, amin, yes. Tiada berkesudahan Kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya ada mujizat setiap hari dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh percaya, kami beriman, maka semuanya jadi. Amin.
Malam hari ini lawat setiap kami dengan firman-Mu, Bapa. Lawat setiap kami, Roh Kudus. Berkaryalah di tempat ini. Berkaryalah di masing-masing umat-Mu yang saat ini online. Terima kasih Roh Kudus untuk karya-karya-Mu yang dahsyat, yang agung dan mulia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang percaya mari berkata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Saya menggantikan Ibu Rosana ya, jadi tukar bulan depan karena beliau mengajar. Saya akan membawakan tentang angin ribut diredakan. Kita belajar bersama-sama lewat Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang hadir mari kita baca bersama-sama Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perikop ini saudara sering mendengarkan, tetapi ada baiknya malam hari ini kita ulangi lagi. Ada beberapa kata yang kita perlu garis bawahi. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus dari Kapernaum mau menuju ke seberang, yaitu ke Gadara. Karena Yesus itu capek, begitu banyak harus melayani umatnya. Orang-orang yang datang berkerumun tidak berhenti-berhenti, tapi Yesus selalu melayani, sehingga wajar kalau dia atau beliau tertidur di perahu ya. Jadi catatan di sini Yesus tidur. Tapi tiba-tiba sekonyong-konyong ada gelombang yang dahsyat. Seringkali di Danau Galilea ini memang sebuah danau, tetapi tiba-tiba sekonyong-konyong, ujuk-ujuk, tidak bilang-bilang, tidak ada warta berita, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba saja air bisa bergelora, air bisa bergolak, dan mengerikan lagi angin ribut. Saudara kalau mendengar suara angin itu serem ya. Mungkin kalau di Indonesia jarang. Tapi kalau saudara ke negeri 4 musim, seringkali dalam masa-masa perpindahan musim, maka angin itu sangat kenceng. Sehingga kalau orang bawa payung itu payungnya bisa terbang, orangnya bisa terseret. Coba bayangkan saudara. Lah kalau saya kecil gini tambah bisa terbang rasanya ya sama payung. Jadi sangat mengerikan. Suaranya pasti mendesis-desis dan sangat ngeri. Jadi murid-murid itu panik. Murid-murid itu lihat Yesus tertidur. Wah, cilaka. Guru tertidur. Akhirnya mereka membangunkan Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah, kita binasa. Padahal belum binasa ya, belum. Tapi mereka sudah punya iman binasa.
Saudara-saudara, ada satu kata yang kita garis bawahi, yaitu takut. Yesus segera bangun dan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Saudara, kalau teliti Alkitab ini dalam Injil ya, seringkali Tuhan menegur para murid itu dengan kata-kata ini. Mengapa kamu takut? Kamu, hai kamu yang kurang percaya. Nanti dicari di rumah ya. Takut dan kurang percaya. Ini sifatnya murid-murid Tuhan. Ya, selama bersama Yesus, mereka takut dan kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan orang-orang itu heran, murid-murid itu heran, orang apa dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Taat, satu kata taat, dibolak-balik tetap taat ya. Angin dan danau bisa taat, saudara-saudara. Kenapa manusia tidak bisa taat? Nah, ini persoalannya ya. Takut karena apa? Kurang percaya. Kita tinjau kurang percaya ini ya. Matius 6 ayat 30. Kita balik sebelumnya. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini ditegur orang yang kurang percaya itu. Dalam perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ayat-ayat sebelumnya berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini mengenai kekhawatiran pada hal-hal yang jasmaniah. Hari-hari ini banyak orang khawatir ya. Pandemi ini belum berlalu. Surabaya masih zona belum hijau. Sudah oranye, sekarang kuning, tapi belum hijau. Saya kurang tahu Sidoarjo, hampir mirip pasti dengan Surabaya ya. Tapi belum hijau. Banyak orang takut, banyak orang khawatir keluar rumah ya. Bahkan ada yang ter-PHK, khawatir akan hidupnya. Hari gini mau cari kerja, ini sudah bulan-bulan akhir tahun. Perusahaan biasanya nggak mau terima, biasanya awal tahun ya. Kan cuman kurang 2 bulan saudara, jadi nanggung, nanti banyak liburnya. Apalagi ini minggu depan kita libur ya. Hari Kamis libur, Rebo itu pasti orang-orang sudah libur malamnya ya toh. Terus Kamisnya itu libur, Jumatnya dicepet-cepetkan ya. Halo. Kalau yang perusahaannya Sabtu libur, lah itu sekalian ya toh. Pasti yang keluar kota banyak karena sudah stres di dalam kota, ya kan? Gereja mengadakan, justru hari libur mengadakan doa ya. Di sini ada doa jam 10. Yang takut libur silakan datang ke sini. Saya tidak melarang orang liburan ya kan. Yang libur pergilah libur, tapi kalau saya boleh anjurkan lebih baik doa dulu baru nikmati liburan. Jadi ndak utang saudara-saudara. Halo. Tapi ya ada alasan lagi, saya online kok.
ya kan? Karena gereja ini kan offline dan online. Itu pilihan saudara. Saya tidak bisa maksa-maksa. Tetapi inilah kenyataan bahwa hari-hari gini banyak orang khawatir. Ya, nanti mau libur khawatir. Bawa spray, bawa bantal sendiri, bawa selimut sendiri, bawa semprotan ya toh. Jadi kamar hotelnya itu di cleaning service dulu sendiri. Lek kayak gini ya ra usah liburan. Itu mah enggak liburan tapi kerja pindah. Halo? Terutama ibu-ibu nanti sambat loro kabeh aku ya kan. Ya gak usah liburan nek takut saudara-saudara. Di rumah saja. Holiday in home. Halo? Kok diem kabeh? Ketoro ini mau pergi semua ya. Nggak setuju sama statement saya. Terserah enggak apa-apa, monggo silakan saja mau pergi-pergi terserah saudara-saudara ya. Kembali ke dalam Alkitab dikatakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hal-hal yang di luar ya, hal-hal jasmania itu semuanya itu nggak penting-penting amat gitu loh. Kenapa kok dikhawatirkan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Surgawi ini kalau ngomong sama saya secara pribadi itu ya sesuai Alkitab. Kalau saya lagi khawatir ya, khawatir tentang anak saya yang tinggal di luar negeri, gimana ya cucu saya yang tinggal di luar negeri, selalu gambaran tentang burung-burung ini melintas di pikiran saya. Bahkan burung yang sesungguhnya itu bisa datang di hadapan saya, di depan jendela saya tempat menulis. Saya melihat dia itu menari-nari, kok aneh ya, ada burung itu berani sekali berada di depan saya seolah-olah menghibur saya. Dia siul saudaraku ya, burung kuning kecil bersiul di depan saya. Saya melihat, loh kok bisa ya ada burung berani dekat seperti sedekat ini, siapa dia? Ternyata saudaraku ketika itu saya mengalami kegalauan. Karena apa? Anak saya jauh, 14 jam perjalanan pakai pesawat di benua lain saudaraku ya, di UK. Dan saya mikir-mikir dia ngapain ya ada di sana? Dia lagi apa ya ada di sana? Bagaimana ya pekerjaannya di sana dan sebagainya. Tapi burung itu mengingatkan bahwa saya tidak perlu khawatir. Amin. Karena yang memelihara anak saya itu Tuhan. Amin. Memang saya tidak bisa secara fisik dekat. Tetapi saya secara rohani bisa dekat sama dia. Saya mendoakan dia dan sebagainya. Dan Tuhan mengirim burung itu untuk menghibur saya. Setelah itu besoknya saya cari itu burung kuning, tidak ada. Dan itu tidak pernah kembali. Yang ada ini burung coklat saudara. Kok aneh. Kemana burung kuning itu? Enggak tahu. Ya, saya juga enggak nebak-nebak. Yang penting saya waktu itu sudah menerima pesan Tuhan. Jangan kamu khawatir. Malam hari ini terima pesan Tuhan itu. Enggak usah khawatir, ya. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Gereja ini punya pintu belakang. Dan di sepanjang pintu belakang, kalau saudara nggak tahu yang namanya bunga bakung, saya sedang menanamnya. Nanti Natalan saudara akan melihat bunga ini pasti berbunga, ya kan? Namanya bunga ya pasti berbunga.
Kalau buah itu ya pasti berbuah ya, kok lucu. Ya demikianlah. Jadi kalau saudara nanti jalan, baik itu tiba di gereja, baik itu pulang di gereja, harapan saya saudara ngerti ini. Lihatlah bunga bakung itu, cantik, indah ya. Kalau Tuhan mendandani bunga yang nggak ada artinya ini, kalau dijual ya murah sekali, ya nggak laku ya. Apalagi saudara. Amin. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau saudara nanti amati ya, saya tanam yang putih, saudara akan melihat, kok bisa ya dia punya seperti rumbai-rumbai kayak baju. Kok bisa ya seperti itu? Saudara nanti amati, tiap datang dan pulang dari gereja, saudara amati. Mau selfie-selfie silakan, supaya ingat ya, Raja Salomo aja nggak didandani seindah dia ya. Jadi dengan demikian, jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini loh, orang yang kurang percaya diingatkan ya, akan burung-burung di udara, akan bunga-bunga di padang, saudara-saudara, yang dengan sendirinya ada. Apakah pernah saudara pikir saudara yang membudidayakan bunga ini, atau saudara yang menternakkan burung-burung di udara itu? Pernahkah saudara bayangkan? Tetapi mereka selalu ada. Dari mana itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ketika engkau ter-PHK, engkau pasti kata, mene mangan opo, mene aku belanja opo. Jangan takut, tidak pernah engkau makan batu, tidak pernah engkau ciak batu. Amin. Paling soro ya makan pakai kerupuk. Kerupuknya enak lagi, saudara-saudara ya, tidak masalah. Makan pakai sambel, saudara-saudara. Saudara tahu enggak, mesbah doa jam 10 itu, kalau habis doa kan haleluya, tengking-tengking itu lapar, saudara-saudara ya. Habis gitu mereka semua lari ke belakang, ngapain? Ada yang goreng telur, ada yang goreng ikan asin, ada yang nyambel, saudara-saudara. Bahkan ada orang yang makan sama cobeknya. Saking apa, saudara? Saking kelaparannya. Ya inilah modelannya pendoa, saudara. Harus ada Maria, tapi juga harus ada Marta. Saya pikir-pikir lagi, tiap hari kita berdoa itu, ya capek loh saudara-saudara. Jangan dikira doa nggak capek, saudara-saudara. Capek karena pada kuasa yang keluar, saudara-saudara. Amin. Jadi itulah ya, walaupun nggak kerja, walaupun kehilangan pekerjaan, Tuhan pasti pelihara. Amin. Bukan berarti itu saudara tidur, tetapi ketika saudara bekerja untuk Tuhan, Tuhan yang pelihara. Amin, saudara-saudara. Sebab itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Catat baik-baik ya, ndak usah mikir kedawan. Orang-orang konseling pada saya, pikirannya cek adoy, pikirannya cek dawoi, saudara-saudara. Makanya takut, makanya khawatir. Saya katakan, ubahan pikiranmu. Yang sering ngecek jantungnya, aku takut ya,
Barangkali besok ini aku harus ngecek jantung lagi. Wes kamu bilang ya, jantungku sehat. Amin. Rasa dicek-cek saudara-saudara. Ya kalau semua diceknya, semua bisa bikin takut. Halo? Ya kan? Semua dicek sampai detail-detail bisa bikin takut. Tetapi ingatlah, Tuhan ada menyertai hidupmu. Amin. Tuhan sanggup mengubah yang sakit jadi sembuh, yang penyakitan jadi sehat, kuat, bersemangat. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Kembali kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Dihardik dan danau itu menjadi teduh. Kita baca Mazmur 65 ayat 8. Mazmur 65 ayat 8. Siapa orang ini? Siapa dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mazmur 65 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Amin, saudara-saudara. Dia punya kuasa karena dia yang menciptakan, saudara-saudara. Meredakan deru lautan ketika lautan itu bergelora, gelombang-gelombang, dan bangsa-bangsa yang gempar, bangsa-bangsa yang ribut, itu yang meneduhkan Tuhan. Ayat terakhir yaitu dengan kuasa, ya. Yesaya 26 ayat 4. Yesaya 26 ayat 4. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tepuk tangan untuk Yesus. Dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Dialah pondasi kehidupan kita. Bagian pembangunan itu kelebihan beli batu kali. Ya namanya orang bikin pondasi, ya nggak bisa ngitung secara tepat, tapi ada sisa batu kali yang numpuk di belakang gereja. Lah parahnya itu menjadi tempat persembunyian para tikus, Mr. Tom ya, Tom and Jerry kan. Lah masalahnya tikus itu makan ayam peliharaan saya. Pada satu hari anak ayam yang 8 ekor itu sisa 2. Waduh, membuat saya galau. Ini masak tikus satu hari makan 6 chicken. Anak ayam. Cek enake dia ciakpau kalau orang Cina bilang, ya kan. Akhirnya sama Bapak Gembala diberi pembasmi tikus. Akhirnya dalam tempo 2 hari dapat 20 ekor tikus. Besar-besar sak gini. Saudara-saudara. Balas dendam kan berarti ya toh. Tapi ada liangnya di bawah batu-batu itu. Akhirnya 2 hari kemarin saya memutuskan batu ini harus tidak boleh seperti ini. Ya. Jadi ayo kita bikin pondasi untuk lantai gazebo. Jadi batu gede-gede itu saya minta tolong orang-orang ini, para pendoa, habis doa kan kuat. Halo? Terus bawa batu-batu terus ditoto sehingga menjadi nanti pondasi lantai yang kokoh. Amin. Nanti kita bisa duduk doa di situ terserah, ya kan? Nanti kalau sudah disemen. Tuhan ngomong, kokoh ini karena dasarnya batu. Amin. Batu karang yang teguh. Gereja harus didirikan atas batu karang yang teguh. Bukan atas bagi-bagi sembako. Bukan atas yang di luar firman Tuhan. Jadi gereja harus didirikan di atas batu karang yang teguh. Dan pastikan alam maut tidak akan menguasainya. Disitulah saya diingatkan kembali, ya, batu itu
menjadi batu, gunung batu kekekalan. Amin saudara-saudara. Mari bangun imanmu di atas dasar firman Tuhan. Engkau datang beribadah, cari Tuhan, bukan cari yang lain. Sebab ada banyak anak muda di sini bukan cari jodoh ya. Halo? Hah? Tapi kalau jodohnya di gereja ya enggak apa-apa lah. Nanti tak berkati. Amin. Ya lebih baik daripada jodoh di luaran ya kan? Atau cari sembako, atau cari yang lain, atau motivasi yang lain. Hendaklah kamu kemari di rumah menyembah Tuhan. Malam ini malam penyembahan. Ayo berikan penyembahanmu yang terbaik. Supaya apa? Kegalauan, kegoncangan dalam hidupmu, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam kerukunan, di dalam rumah tangga, baik itu segala masalah, kesehatan apapun juga, Tuhan menghardik. Malam hari ini katakan, tenang, teduh my family. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Saya persilakan nanti Pak Henry tutup dalam doa berkat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik sebelum kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Selama aku menyembahmu itu ya, aku percaya. Korama kata karama syana kaya sikara lapa kata karama syana. Tiada berubah kuasa namamu, Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah
Yesus menghardik, maka angin itu reda, danau itu menjadi teduh. Panggil Yesus dalam hidupmu, panggil Dia. Ketika engkau membiarkan Yesus tertidur, maka masalah-masalah datang dalam hidupmu. Malam hari ini panggil Yesus. Berapa kata masih bagi yang pertama kali, buka hatimu untuk menerima Dia jadi juru selamat. Katakan, Yesus, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau. Ampuni segala dosa kesalahanku. Berapa kata masih jadilah raja di dalam hidupku. Selamatkanlah aku. Ini kalau tidak aku ini menjadi binasa. Berapa kaya maka Yesus pasti datang. Karena firman-Nya berkata, jika engkau mengetuk, aku mengetuk pintu hatimu. Jika engkau membuka pintu hatimu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Janji pemeliharaannya sempurna sampai akhir zaman. Janji penyertaannya sempurna. Ia adalah Allah Immanuel yang menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Maka dari itu jangan takut, karena Ia ada bersamamu. Mengucap syukur bagi engkau yang lagi sakit, lagi dihantui sakit penyakit, baik COVID maupun yang lain. Katakan, Yesus tolong. Yesus sudah menyembuhkan engkau 2000 tahun yang lalu. Engkau tinggal menerima saja anugerah ilahi, kesembuhan ilahi. Percaya, jangan ragu dan bimbang. Bagi yang saat ini belum bekerja atau kehilangan pekerjaan karena pandemi, pandanglah burung di udara. Jangan kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau pakai, sebab Tuhan sudah menyediakannya bagimu. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang baru untukmu. Percayalah, tetaplah berdoa dan beriman kepada Tuhan. Untuk keluarga yang saat ini sedang ada di dalam permasalahan, Tuhanlah jawaban atas masalah saudara. Seru nama Yesus, berdoalah bergandengan tangan. Yang datang dengan suami istri, dengan anak-anak boleh bergandengan tangan. Yesus ada di sini. Tuhan sedang memulihkan engkau. Tuhan sedang memberikan pemulihan pada engkau. Percayalah. Kita katakan, Tuhan, aku perlu engkau. Tuhan, aku perlu engkau memulihkan kami. Tuhan, kami perlu engkau memulihkan kami. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat, lihatlah tangan-tangan yang bergandengan tangan. Pulihkanlah mereka, pulihkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka. Karena mereka berapa ada supaya mempermuliakan
perlu takut Tuhan, karena ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima pada malam hari ini. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang begitu mengalami ketakutan, oleh dihantui, bahkan kami boleh mengalami mimpi-mimpi yang buruk, kami berdoa saat ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan kami roh yang membuat kami takut, tetapi kami menjadi orang-orang yang kuat. Kami berani menghadapi apapun Tuhan, karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat setiap kami. Pulihkan kami, berikan kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang terkasih, malam hari ini dimanapun kau berada, terimalah berkat saat ini. Mari kita kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah doa malam pada malam hari ini, dan kami semua akan menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini